Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program kita Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, kita tayang setiap jam 4 sore dengan berbagai tema dan berbagai narasumber juga. Jadi jangan lupa untuk nontonin video-video kita menjelang buka puasa. Gitu ya. Nah, pada sore hari ini Bella akan membawakan tema yang berjudul Tips Sukses Membangun Perusahaan Web Hosting langsung dari owner ID Web Host. Nah, sebelum masuk ke video, Bella mau ngingetin kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, berjaga jarak, dan masih banyak lagi. Terima kasih ya. Nah, kita langsung ke video. Ini saya datangkan langsung Bapak Sagid Munawar selaku owner dari ID Web Host. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Puasanya masih lancar ya Pak ya? Lancar. Alhamdulillah nih Pak. Tadi udah Bella sebutin temanya nih Pak. Nah, mau mengulik-ngulik tentang ID Web Host nih Pak, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak awal mula terbentuknya ID Web Host ini Pak. Awal mulanya ini ya, kita bikin software development dulu. Jadi web hosting itu bukan ide pertama sebenarnya. Kita bikin web, tapi habis itu karena apa ya, ada beberapa kejadian lucu gitu. Ya, jadi akhirnya softwarenya nggak laku lah gitu. Terus malah yang laris web hostingnya. Oke, jadi permulaannya malah bukan yang awal mula ini adalah pilihan kedua gitu ya Pak ya? Nggak ada pilihan, nggak ngira bakal jadi hosting gitu. Awalnya tuh pengen bikin kayak Balicam gitu, software development, tapi di tengah jalan ya dari kejadian-kejadian itulah tercetus ID Web Host. Iya ya, Pak ya. Oke. Next gitu aja. Oke. Nah, saat ini Pak perkembangan bisnis di web hosting itu seperti apa sih Pak? Apakah sudah cukup banyak kompetitor juga? Terus justru apa diremehkan nih? Karena dulu kan website itu mungkin tidak terlalu penting atau gimana Pak? Waktu awal dulu web itu masih ini ya, identik dengan blogger ya. Awal-awal itu belum buat jualan lah, belum ada e-commerce, belum ada media sosial, jadi benar-benar buat blogging dan ini berita. Awal-awal itu yang bikin banyak diminati itu karena berita, karena cepat kan, waktu itu transisi dari media cetak ke media online kan, jadi banyak sekali web itu cuma buat mempercepat informasi gitu, bukan untuk, sekarang kan lebih ke branding ya, arahnya geser gitu kan. Dulu kompetitor di awal tuh yang besar ada MWN, ada Techscape, ada apa ya. Cuman waktu itu kita lihat kok mereka supportnya nggak 24 jam. Lalu ketika kita tanya ke bagian teknis itu jawabannya kurang memuaskan. Nah, disitulah Oki punya ide, yuk nggak ide wae gitu loh. Jadi karena kita waktu itu bikin berita tentang PSS Sleman itu, disitulah pengalaman kami memakai jasa hosting luar kok seperti itu. Akhirnya bikin sendiri dengan ngawekan itu bahasa Indonesianya apa ya? Dengan mengira-ngira. Dengan pelajaran dari hosting lain itu diformulakan tidak seperti itu gitu. Jadi bikin yang customer supportnya bagus. Kalau waktu itu ada SMS notifikasi, waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada smartphone. HP sudah ada tapi belum, masih SMS itu kan. Jadi interaksinya lewat SMS, lalu chattingnya lewat waktu itu Yahoo Messenger, lewat BBM ya Pak. Udah ada belum sebelum zaman itu. Jauh dari zaman sebelum itu. Masih zamannya SMS lah. Masih chatting-chattingan melalui SMS doang. Enggak chatting. Jadi sebenarnya gini, kalau order ada notifikasi jumlah order, lalu
harus bayar berapa, itu kan zaman dulu tuh biasanya orang ngeprint, lalu ke ATM lalu transfer kan. Oh iya benar. Nah waktu itu kita kasih inovasi kirim SMS, jadi tinggal bawa HP, nanti di ATM tinggal ngetik nominalnya. Hal-hal yang sederhana itu tuh orang suka gitu loh. Jadi tidak bikin ribet. Lalu menggampangkan gitu ya. Ya walaupun kalau chatting tetap lewat platform lain, tapi kalau untuk notifikasi waktu itu belum ada modelnya push notifikasi, belum ada, jadi ya SMS itu gitu kan. Inovasinya memudahkan semua orang juga. Jadi orang kok suka dengan mulai dari situ keterusan nih Pak sampai sekarang WA kan. Sekarang pindah jadi geser aja. Tapi konsepnya sama, bahwa customer itu pengen diperhatikan lah. Iya benar. Nah kalau ID Web House-nya ini dari tahun berapa sih Pak? 2003. 2003 berarti sekarang udah sweet 17 ya Pak ya. 17 tahun. Wow. Ada perayaan Pak? Udah kemarin. Udah. Oke. Nah Pak lanjut nih Pak. Bisa diceritain dong Pak suka dukanya dalam merintis bisnis web hosting ini Pak? Suka atau dukanya? Suka duka boleh nih Pak. Sukanya itu banyak pengalaman baru, misal kita harus ke jalan-jalan ke data center, deploy sama tim, lalu cari barang. Waktu itu kan tahun awal-awal di Indonesia belum ada data center, dan server juga belum banyak ada, tapi masih didominasi oleh merek-merek besar, sehingga kita waktu itu awal-awal memilih sampai sekarang ke merek tertentu, dan itu sekarang udah laku, tapi waktu itu masih jarang merek itu, jadi nyarinya itu seru lah gitu. Lalu harus ke data center, ke Jakarta, ke Dallas, di Amerika, dan itu yang sukanya. Nah dukanya nih Pak. Dukanya itu kehilangan data pernah kita. Human error itu yang akhirnya kita harus bikin kayak layering approval atau apa, sehingga pengalaman kehilangan data itu benar-benar kayak kaki itu kayak lemes ya Pak gitu. Kayak gregel itu apa sih saya? Iya lemes itu saking nggak ada hopelessnya gitu ya Pak ya. Kayak benar-benar begitu, aduh gitu kan. Down banget ya Pak semua. Wah itu yang duka dan kalau ada customer yang komplainnya sampai ke tahap pengadilan, ya akhirnya ya gimana, emang kita waktu salah. Pernah itu Pak? Pernah sih, saya tahunya di luar pengadilan sih, tapi sudah sampai ya itu duka itu. Dan akhirnya belajar dari situ, ya sekarang sudah jarang lah ya, udah nggak ada sih. Sudah meminimalisir ada kejadian seperti itu ya Pak ya. 2007, 2008. Dari agak pertengahan awal-awal itu. Awal itu kan masih nyari bentuk ya. Dan itu lumayan deg-degan juga ya Pak ngadepin kayak gitu. Lumayan banget. Darah langsung turun. Semua kayak bisa apa itu kayak. Karena menyangkut data orang juga gitu ya Pak ya. Benar. Nah Pak, hal utama yang harus disiapkan oleh seorang yang mau membangun perusahaan web hosting itu apa sih Pak? Skill ya sama skill itu kayak technical skill, karena orang bisa Linux pun belum tentu bisa operasional harian kan, jadi hariannya itu kan challenge-nya ganti-ganti. Dia harus ada masalah traffic, ada masalah serangan luar atau apapun, atau lalu skill tentang update teknologinya, lalu gimana memahami masalah customer. Kan susah ya kan kadang yang jelas kan dulu awal saya bikin kan CS-nya cuma 2, saya sama Ogi gitu kan. Saya jaga malam, Ogi jaga siang gitu. Itu lebih mudah memahami customer karena kami tahu teknis kan. Jadi tapi ketika lama-lama customer service diserahkan ke tim, kan sudah nggak langsung ke kami gitu kan. Gimana transfer knowledge-nya ke tim, itu kan susah kan. Bagaimana menyamakan ini ya, walaupun nggak bisa sama, tapi kan dikasih kayak apa yang harus dieskalasi, apa yang harus diselesaikan di level ini gitu kan. Itu kan kayak sebuah
seni tersendiri. Oke. Pertama-tama pasti dikasih arahan dulu ya Pak, biar tidak salah memberi informasi kepada customer. Gitu, ya. Tapi kan memetakan masalah, terus apa ya, menyimpulkan masalahnya sebenarnya di mana itu kan? Ya benar-benar. Itu butuh ini kan, butuh tim yang solid. Solid, gitu kan. iya. Nah, ID Web House ini kan udah 17 tahun nih Pak, dari 2003 tadi ya Pak ya. Nah, apa sih prinsip Pak Said ini yang diterapkan dalam ID Web House ini Pak, untuk menjaga kredibilitas dari perusahaan? Setahu saya ya bikin ini sih ya, bikin aturan yang jelas, maksudnya dipahami semua level tim, semua keluarga di sini gitu. Jadi maksudnya tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, lalu reportnya kemana, lalu intinya lebih ke hubungan antar ini sesama ya, karena ketika itu sudah ada yang konflik gitu ya, itu merembetnya itu kemana-mana gitu. Iya, bisa. Jadi, itu juga susah sih, itu juga pasti ada naik turunnya gitu kan. Cuman bagaimana sebuah aturan, sebuah SOP itu kalau ada yang ke sana tarik ke sini, ke sana tarik ke sini, gitulah istilahnya. Tarik ulur apa ya? Oh iya, tarik ulur ini apa gitu. Nah, aturan sih sebenarnya peraturan dan baik tertulis maupun tidak tertulis, budaya lah ya, budaya kerja istilahnya. Ya. Dan tim yang solid itu ya Pak, yang perlu sangat membangun perusahaan dengan baik. Saya kan orangnya kuper ya, jadi saya terus terang harus butuh orang lain nih untuk masalah sosial skill saya nggak gitu. Oke, baik Pak. Nah, lanjut nih Pak. Bagaimana sih Pak cara ID Web House ini beradaptasi dengan perkembangan digital yang terus-menerus berkembang ini Pak? Ya, balik ke anak kecil belajar. Gitu. Oke. Jadi kalau di luar biasanya kan gini, teknologi datang, kalau sekarang kan bisa dikatakan pusat teknologi itu Amerika ya, walaupun mungkin suatu saat nanti akan geser ke Cina, tapi kan sekarang kalau di sana sudah ada ini, kan tinggal nunggu nih gelombang itu akan sampai di sini kapan, itu harus kita prediksi gitu kan. Biasanya kita lebih telat kan di Indonesia ini dari Barat untuk sekarang Amerika ya, tapi ketika kita lihat seperti ini pasti akan kesini juga. Kayak tsunami itu kan lama-lama akan datang juga kan. Nah, membaca teknologi apa, arahnya kemana, marketnya di mana. Nah, ketika sampai di Indonesia kita harus siapkan. Kalau di Indonesia harus diadap, karena marketnya beda ya. Di Amerika seperti penghasilan per kapita beda, di sini beda, lalu sifat customernya gimana. Kan di sini lebih chatting tuh lebih intens, lalu hubungan pengetahuan customer juga masih belum kayak yang di dunia barat atau itu kan adaptasinya ya teknologi plus lokal wisdomnya di sinilah gitu. Kayak apa sih di Indonesia ini marketnya, lalu bagaimana cara mereka bertransaksi, bagaimana mereka nyaman dengan sebuah layanan, itu kan agak beda. Tapi teknologinya pasti sekarang kiblatnya masih ke Amerika lah ya. Cuman nggak tahu nih, Cina besok juga mungkin akan suatu hari ngambil alih entah gimana. Tapi untuk sekarang kayak hosting ini kan dulu awalnya kita lihat di sana gitu kan. Di sana tuh seperti ini, kita udah bisa kira-kira 3 tahun udah akan seperti ini. Nanti beneran kejadian. Ya bener kan gitu. Terus udah siap gitu loh untuk datangnya ombak perubahan. Karena sudah melihat dari negara sebelumnya ya, dari kiblatnya di sana gitu loh. Jadi pasti akan ke sini dan tinggal nunggu waktu dan tinggal diubah kayak bumbunya diganti sedikit. Karena kan masyarakat di Indonesia itu tidak seperti masyarakat yang di luar juga kawan Pak. Tapi teknologinya kan tetap ikut sana karena kita belum dalam kapasitas membuat istilahnya trendsetter teknologinya kan kita belum di situ. Tapi trendsetter pengguna gitu, pengguna besar banget kan Indonesia itu. Benar. Tapi teknologi di balik itulah yang kita belum
kita masih manut gitu. Oke. Masih ngikutin dari ya. barat. Oke, Pak. Next lagi nih, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, alasan setiap bisnis atau UMKM itu harus memiliki website gitu, Pak. Alasannya sama ketika kenapa Mbak Bella punya KTP sebenarnya gitu sih. Jadi Mbak Bella boleh punya Facebook, boleh punya Instagram atau TikTok atau apapun itu. Tapi KTP itu harus kan, karena itu identitas kan. Website itu kayak itu gitu loh. Jadi kayak walaupun bisnisnya pernah ada teman tuh bilang kan sudah jualan lewat WA, IG itu sudah laris, kenapa harus pakai website itu kan? Tapi kembali lagi IG, WA itu itu ngarah ke sebuah account yang di email dan itu bisa hilang, itu bisa ya kan email kena email itu kan bisa di phishing atau akhirnya passwordnya kasihkan orang lain. IG itu semua sama kan. Tapi ketika itu domain dan website itu kan domain itu kan ngikat ke sebuah entitas legal di Indonesia gitu. Jadi misalnya ada kejadian apa itu lebih aman gitu kan. Domain kan sudah ada data yang harus kita kasih ke Pandi gitu. Kita kasih lebih ya kayak KTP itu kenapa kita sebutnya KTP karena memang itu ID kita walaupun kita punya WA, punya IG jualan, tapi ya balik-baliknya yang resmi secara legal ya nggak yang aman lah ya, yang aman secara kepemilikan itu ya domain dan website gitu. Dan itu walaupun misalnya si customer ini malas untuk bikin commerce karena sudah punya merchant di Tokopedia atau itu ya tetap profile itu harus di website ya, itu kayak KTP sebenarnya gitu kan. Oke, jadi identitas utama gitu ya Pak ya. Kayak walaupun cuma profile atau dilanjut ke, karena kan akan beda kalau sudah commerce, dia bisa bikin customer experience sendiri di website dia gitu, yang akan beda dengan di e-commerce kayak Bukalapak itu apa istilahnya? Marketplace itu kan dia bisa bikin niche itu apa sebenarnya kayak niche lebih company khusus gitu loh, lebih khas gitu loh. Misalnya produk-produknya seperti apa gitu ya Pak. Kayak istri saya sering beli baju di Zalora. Itu kan walaupun di marketplace ada, tapi kan di situ beda gitu loh. Dia bisa merasakan hal yang beda. Karena gitu. Lebih spesifik itu tadi ya Pak. Itu kalau udah agak gede sih, tapi kan butuh dari sana butuh tim IT sendiri kan untuk develop. Iya itu. Ya, itulah mengapa ada jualan kadang untuk menjembatani itu tadi. Oke, jadi tetap berkembang terus gitu ya Pak ya. Oke, lanjut nih Pak. Apa sih layanan yang diberikan untuk memanjakan pelanggan dari ID Web House nih Pak? Memanjakan pelanggan, apa ya? Customer support lebihan ya. Jadi apa ya? Kayak sudah beberapa bukan customer ya, calon customer kadang sudah ngerti dari mungkin teman dia ketok tular tuh bahasa Indonesia apa ya? Apa itu namanya? Apa ya? Misalnya Mbak Bella tahu dia dari teman gitu ya. Mulut ke mulut gitu ya. Mulut ke mulut itu kan itu loh di bos itu kalau customer supportnya oke gitu loh. Kalau butuh bantuan itu bisa diarahkan lah. Itu lebih ini ya lebih memanjakannya secara service kalau ada orang belum jelas belum tahu pun dengan welcome menjelaskan gitu. Itu kadang malah ada dulu ada bapak-bapak yang sering datang ke sini gitu, walaupun dia nggak beli, dia sudah sepuh agak tapi pengen belajar website gitu kan, jadi datang website itu apa, kok bisa kayak gitu, terus kita harus ngapain, apa bedanya dengan komputer saya di rumah, itu kan ya awalnya dia nggak pernah beli gitu loh, tapi lama-lama sekarang dia punya puluhan domain gitu kan. Jadi awalnya tuh dari dia belajar datang gitu ya, cuma datang penasaran kok ada, dia awalnya cuma lewat aja di depan kantor gitu, kok ada website tuh apa. Anaknya baru bikin website tuh penasaran gitu kan. Itu cuma tanya tapi malah berlanjut gitu ya Pak. Kadang kan sebel ya ditanyain terus tapi kok nggak beli gitu kan. Tapi ya biar mana kan yang di CS yang di depan memang tugasnya untuk melayani itu, customer itu yang kayak
memanjakan mungkin seperti itu kali ya. Oke. Dan layanannya 24 jam gitu ya Pak ya? Iya, tapi kalau tamu ya sekarang pandemi nggak ada tamu sih. Oh iya, oke. Dulu. Iya, tapi kalau secara online-nya 24 jam. Di Jakarta malah ada juga di Jakarta itu. Oh iya, ID Web House ini adanya di mana aja sih Pak? Jogja kalau office fisik ya Jogja, Semarang, Jakarta. Jadi customer ya kebanyakan Jakarta, malah bukan di Jogja. Oh gitu, karena mungkin di sana juga perlu terlalu banyak ikut pengen bikin website gitu ya Iya, Pak ya? Iya, karena banyak orang di Jakarta sih. Yang diperlukan gitu. Kebanyakan orang di Jakarta itu, jadi customer di sana. Oke, baik. Next nih Pak, seperti apa sih Pak harapan dari Pak Said untuk ID Web House ke depannya nih Pak? Harapannya ya ikut berubah gitu. Ngikutin zaman gitu ya Pak ya? Setelah bahasa Jawa itu ya raidan rakomanan. Apa ya? Ya kalau mau di situ ya di situ gitu apa gimana ya? Kalau mau berkembang ya harus ngikutin gitu ya benar, nggak boleh mager, nggak boleh jadi generasi tiduran doang gitu ya Pak ya. Oke. Nah nih Pak, ini yang terakhir nih Pak, silahkan Bapak bisa menyampaikan pesan untuk para pebisnis yang sedang survive juga nih Pak membangun bisnis, terutama di bisnis web hosting Pak. Tips boleh tips, boleh pesan atau tipsnya apa aja? Ya ini sih. Yang pertama legal harus diterusin dulu karena akta, lalu akreditasi ke registry, ke legal. Karena dulu kan ada banyak beberapa itu ini ya mengskip legalitas itu loh. Itu menurut saya itu agak fatal deh. Mending legalitas diberesin lalu baru setelah jalan awalnya yaitu customer service-nya, lalu ke depan dia melayani dengan baik, ke belakang dia mendevelop timnya dengan pengetahuan skill IT yang mumpuni gitu loh. Karena yang susah itu di skill ya Linux-nya ya operating system ya desain ya itulah yang susah itu kan kayak ya itu di depan gini ke belakang gini dapurnya gini, rumah depannya ruang tamunya harus diikut benerin gitu ya Pak ya. Dan tim yang solid itu ya Pak ya bisa mensupport dari bisnis-bisnis yang sedang berkembang gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Said. Terima kasih udah men-share ke teman-teman bagaimana gambaran dari ID Web House ini. Monggo Pak, selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Nah, tadi adalah episode terakhir dari Rashid. Semoga 30 narasumber yang kita hadirkan ini bisa menginspirasi kalian. Dan terima kasih juga kepada media partner kita, teknologi. Nah, buat kalian sehat selalu dan semangat terus dalam menjalankan kehidupannya. Sampai jumpa di Rashid atau Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran.